Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Mahmudah. Saya dari kelas A semester 3, program studi pendidikan teknologi informasi. Kali ini pada mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul dukungan sistem operasi. Untuk yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi itu merupakan sebuah program yang digunakan untuk mengatur fasilitas komputer, memberikan layanan untuk pemrograman, dan menjadwal eksekusi program lainnya. Kemudian menjembatani perangkat keras dari pemrogram, memberikan interface yang bagus untuk menggunakan sistem, mengontrol eksekusi program-program aplikasi yang memerlukan fasilitas dan layanan hardware komputer. Kemudian tujuan dan fungsi dari sistem operasi itu sendiri. Yang pertama adalah nyaman. Suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah untuk digunakan. Kemudian efisien. Sistem operasi yang memungkinkan fasilitas sistem komputer dapat digunakan dengan cara yang efisien. Sistem operasi ini juga sebagai interface pengguna atau komputer, di mana dalam sebuah gambar terlihat, ada pemrogram, perancang sistem operasi, kemudian dari bawah ada hardware komputer, sistem operasi, utilities, program-program aplikasi. Itu merupakan sebuah lapisan dan bentuk dari sebuah sistem komputer. Kemudian latar belakang sistem operasi. Fungsi utama komputer adalah menyediakan satu atau lebih aplikasi. Pengguna aplikasi atau end user umumnya tidak berkepentingan dengan arsitektur komputer. End user memandang sistem komputer dari sudut aplikasinya. Aplikasi diekspresikan itu dalam bentuk bahasa pemrograman dan dibuat oleh pemrogram aplikasi. Sebagian program aplikasi dikenal sebagai utilitas. Utilitas adalah implementasi fungsi-fungsi yang sering digunakan untuk membantu proses pembuatan program, manajemen file, dan pengontrolan perangkat. Program sistem yang paling penting adalah sistem operasi, karena sistem operasi ini merupakan inti dari sebuah perangkat. Sistem operasi menyembunyikan detail hardware dari pemrogram dan menyediakan interface yang nyaman untuk pemrogram. Sistem operasi berfungsi sebagai mediator antara hardware komputer dengan pemrogram untuk mengakses dan menggunakan fasilitas layanan tertentu. Kemudian layanan yang diberikan dari sistem operasi adalah yang pertama ada pembuatan program, kemudian eksekusi program, akses ke perangkat, akses terkontrol ke file, akses sistem. Sistem operasi sebagai pengolah fasilitas. Sebuah komputer adalah sekumpulan fasilitas untuk pemindahan, penyimpanan, dan pengolahan data, serta mengontrol ketiga fungsi ini. Pengontrolan fungsi-fungsi ini dilakukan oleh sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang dieksekusi oleh CPU. Sistem operasi mengarahkan CPU dalam menggunakan fasilitas lainnya dan dalam pewaktuan dan penjadwalan eksekusi program. Jenis dari sistem operasi. Pembedaan jenis sistem operasi didasarkan pada dua karakteristik. Yakni yang pertama dari dimensi ditinjau dari segi interaksi. Pengguna dengan sistem komputer ada dua jenis sistem operasi yang independen, yaitu sistem yang bersifat interaktif dan sistem bersifat batch. Kemudian dimensi yang kedua itu ditinjau dari segi banyaknya program yang dieksekusi secara simultan. Ada dua jenis sistem operasi, yakni sistem yang menggunakan multi-programming. Kemudian sistem yang tidak menggunakan multi-programming yaitu uniprogrammed atau one task at a time.
Sistem interaktif, pengguna atau pemrogram berinteraksi secara langsung dengan komputer, biasanya melalui keyboard atau layar monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Kemudian sistem batch, program-program pengguna ditampung bersama secara offline dengan pengguna lainnya dan kemudian diserahkan ke sistem operasi oleh operator komputer. Program diselesaikan, hasilnya dicetak dan dikembalikan ke pengguna. Sistem batch murni sudah jarang ditemukan saat ini. Kemudian dimensi programming. Prosesor selalu berada dalam keadaan sibuk karena prosesor mengerjakan lebih dari satu program pada saat yang sama. Beberapa program dimuatkan ke dalam memori. Prosesor beralih dengan cepat dari satu program ke program lainnya. Bila menggunakan sistem interaktif, menerapkan time sharing, persyaratan untuk meningkatkan kecanggihan dibanding dengan sistem operasi tipe batch adalah manajemen memori dan juga penjadwalan. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis sistem operasi yang tadi ya. Yang tadi ada interactive system dan juga batch system. Jadi bisa dikatakan bahwa ada 4 jenis sistem operasi secara umum. Sistem batch sederhana, sistem batch canggih, sistem multi programming, dan juga sistem time sharing. Kemudian 2 permasalahan yang ada pada sistem komputer lama. Yang pertama ini karena penjadwalannya. Pengguna memesan waktu pelayanan mesin, pemesan waktu mesin hendaknya sama dengan waktu penyelesaian pekerjaan. Waktu setup yang diperlukan untuk pemuatan compiler dan program berbahasa tingkat tinggi ke dalam memori, penyimpanan program yang telah diaplikasi program objek, dan kemudian memuatkan dan melakukan link program ke objek fungsi-fungsi agar program dapat berjalan. Waktu setup harus diusahakan sependek mungkin. Sistem batch sederhana. Dalam sistem batch, pengguna ini tidak perlu lagi mengakses langsung ke dalam mesin. Pengguna hanya cukup menyerahkan pekerjaannya kepada operator komputer yang kemudian akan melakukan batch pekerjaan secara beruntun. Untuk memahami pola kerja batch, kita tinjau dari 2 sudut pandang, yakni 2 sudut pandang monitor dan juga sudut pandang CPU. Pada sudut pandang monitor itu merupakan mengontrol rangkaian kejadian. Untuk itu monitor harus selalu berada di dalam memori utama atau yang disebut dengan resident monitor dan selalu tersedia untuk melakukan eksekusi. Monitor membaca job atau job satu persatu. Setelah membaca, job tersebut ditempatkan ke daerah program pengguna dan kontrol diberikan ke job ini. Pada saat job ini telah selesai, maka akan terjadi interrupt yang menghasilkan kontrol ke monitor dan segera membaca job berikutnya. Hasil setiap job dicetak dan dikirim ke pengguna. Kemudian dari sudut pandang CPU, CPU mengeksekusi instruksi-instruksi yang berasal dari lokasi memori yang berisi monitor. Instruksi-instruksi ini akan menyebabkan job berikutnya dibaca ke bagian lain memori. Setelah sebuah job dibaca, CPU ini akan menemukan instruksi cabang dari monitor yang meminta CPU untuk melanjutkan eksekusi di lokasi lain pada memori awal program pengguna. Kemudian CPU ini akan mengeksekusi instruksi pada program pengguna sampai CPU menemukan akhir program atau error. Salah satu kejadian itu akan menyebabkan CPU mengambil instruksi berikutnya dari program monitor. Kontrol diserahkan ke CPU, berarti CPU mengambil dan mengeksekusi instruksi dalam program pengguna. Kontrol dikembalikan ke monitor, berarti CPU mengambil dan mengeksekusi instruksi dari program monitor. Nih, kalau digambarkan ada seperti ini. Nah, beberapa fitur yang perlu diperhatikan dalam sistem operasi batch. Yang pertama ada proteksi memori. Pada saat program pengguna dieksekusi, maka program itu tidak boleh menggunakan area memori yang berisi monitor. Bila terjadi perubahan area memori, maka hardware CPU akan mendeteksi suatu error dan memindahkan kontrol ke monitor. Kemudian monitor membatalkan job, mencetak pesan error, dan membuat job berikutnya. Kemudian waktu atau timer. Waktu digunakan untuk mencegah sebuah job memonopoli sistem. Waktu disetel pada awal setiap job. Bila waktu habis, terjadi sebuah interrupt
dan kontrol kembali ke monitor. Kemudian selanjutnya ada privilege instruction. Instruksi tertentu ditandai dengan privilege dan hanya dapat dieksekusi oleh monitor. Instruksi ini meliputi instruksi I/O sehingga monitor menguasai kontrol semua perangkat I/O. Hal ini akan mencegah pembacaan instruksi kontrol job dari job berikutnya secara tidak sengaja. Sistem batch canggih. Karena kecepatan prosesor lebih cepat dibandingkan kecepatan perangkat I/O, maka sering terjadi prosesor berada pada keadaan idle. Nah, ini merupakan contoh operasi multiprogramming dan uniprogramming. Run wide. Kita lanjut saja. Kemudian penjadwalan atau scheduling. Tugas utama sistem operasi modern adalah multiprogramming. Ada 3 jenis penjadwalan, ada high level scheduling, short term scheduling, dan EU scheduling. Penjadwalan tingkat tinggi, ada penjadwalan jangka pendek. Ada 5 proses, yakni new, ready, running, waiting, halted. Kemudian ada manajemen memori. Dalam sistem uniprogramming, memori utama dibagi menjadi 2 bagian, yakni bagian untuk sistem operasi atau monitor residen, kemudian bagian untuk program yang saat itu sedang dieksekusi. Nah, untuk terakhir kesimpulannya adalah pada sebuah komputer banyak sistem yang mendukung sehingga sebuah komputer itu dapat beroperasi dengan baik. Tidak hanya hardware saja yang perlu kita ketahui, tapi software juga merupakan salah satu hal yang perlu kita ketahui juga. Dalam pembagian jenis software, saya memfokuskan untuk membahas sebuah software yang dinamakan sistem operasi, yakni perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol eksekusi program, aplikasi, dan manajemen perangkat keras, serta operasi-operasi dasar sistem. Termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Dan dalam sistem operasi banyak sekali sistem-sistem yang digunakan dan terus berkembang seperti penjadwalan, manajemen memori, dan lain sebagainya. Dan terakhir, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.